Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara, ada sebuah kisah di mana ada seorang penatua gereja pernah menceritakan kisah nyata dari kunjungannya ke rumah seorang anggota jemaat yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah. Mereka dikatakan duduk berdua dalam diam di ruang tamu, menatap api di perapian. Tanpa berkata-kata, sang penatua mengambil penjepit dan menarik keluar satu bara kecil dari kumpulan bara yang menyala. Bara itu yang tadinya merah menyala, perlahan-lahan menjadi abu. Kemudian bara itu diletakkan kembali ke tengah api dan segera ia menyala kembali bergabung dengan bara-bara lainnya. Anggota jemaat itu menunduk dan dengan mata berkaca berkata, "Saya mengerti, saya akan kembali ke gereja." Nah, saudara-saudari, ilustrasi sederhana ini sangat kuat. Seperti bara yang kehilangan nyala saat terpisah, demikian pula iman kita bisa meredup jika jauh dari persekutuan. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami mengapa ibadah bersama itu penting dan bukan sekedar rutinitas, tetapi bagian penting dari kehidupan rohani kita. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25, kita bisa menemukan 3 dimensi mendalam dari ibadah yang sejati. Mari kita telusuri bersama satu demi satu. Saudara-saudari, dalam Ibrani pasal 10, 24-25, kita menemukan 3 dimensi mendalam pentingnya sebuah ibadah dari ibadah yang sejati. Yang pertama, mari kita lihat bahwa ibadah bukan hanya soal hadir di gereja, tetapi menyangkut relasi kita dengan Allah. Ibadah adalah tanggapan kepada Allah yang hidup. Seorang teolog bernama R.C. Sproul pernah berkata, ibadah adalah bentuk tertinggi dari ekspresi kasih dan hormat kita kepada Allah yang kudus. Itu adalah respon kita terhadap pernyataannya. Maka saudara, ibadah bukan sekedar kewajiban religius, tetapi respon pribadi yang penuh kasih atas siapa Allah itu. Kasihnya, kekudusannya, dan karya penebusannya dalam hidup kita. Kita datang bukan untuk mencari berkat, melainkan untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan hidup. Seperti yang dinyatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Nah saudara, setiap kali kita berkumpul, maka kita sedang berkata, Tuhan, Engkaulah pusat hidupku, bukan diriku sendiri. Namun ibadah bukan hanya tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada dimensi lain yang tak kalah penting, yakni dimensi komunitas. Maka ibadah menghidupkan komunitas dan pertumbuhan kasih. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 tertulis, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Nah, saudara, kata saling di sini menjadi kunci. Iman Kristen bukanlah perjalanan yang dilakukan sendirian. Kita dipanggil untuk saling memperhatikan, menguatkan, bahkan saling menegur, bukan dalam penghakiman, tetapi dalam kasih yang membangun. Seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer menuliskan bahwa kehadiran fisik sesama orang percaya adalah sumber sukacita dan kekuatan yang tak ternilai bagi orang percaya. Di tengah dunia yang makin individualistik dan bahkan digital, banyak orang merasa cukup beriman sendiri saja, beribadah di rumah lewat televisi. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa tubuh Kristus itu dibangun melalui kehadiran bersama. Ibadah daring bisa membantu, tapi tidak bisa menggantikan relasi langsung yang hidup, yang penuh kasih dan koreksi dari ilahi ini. Dan yang terakhir, mari kita renungkan dimensi yang seringkali terlupakan, bahwa ibadah juga mengarahkan pandangan kita kepada masa depan, kepada penggenapan janji Allah.
maka ibadah menjadi tanda kesetiaan menanti kedatangan Kristus. Saudara, perhatikan penutup ayat yang ke-25, dikatakan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di situ ada dimensi eskatologis. Ibadah bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga sebagai pernyataan iman akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam setiap ibadah, kita sedang mengatakan kepada dunia, kami percaya Yesus akan datang kembali dan kami setia menantikannya. Seorang teolog N.T. Wright pernah berkata, gereja adalah tanda dan cicipan awal dari apa yang akan Allah genapi dalam ciptaan barunya. Artinya, ketika kita beribadah bersama, kita sedang mencicipi surga. Kita sedang hidup dalam pengharapan kekal dan menyatakan bahwa kerajaan Allah itu nyata dan sedang datang. Saudara-saudari, mari kita renungkan bersama. Kita datang ke dalam sebuah ibadah bukan hanya karena kita sedang butuh sesuatu, tetapi karena Tuhan layak disembah. Ibadah adalah tanggapan iman, ruang untuk bertumbuh dalam kasih, dan tanda bahwa kita setia menantikan kedatangan Tuhan. Jangan abaikan ibadah bersama. Mari hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani dan relasional. Karena dalam pertemuan itulah Tuhan menyatakan hadirat dan kasih-Nya, bukan hanya bagi kita, tetapi melalui kita bagi sesama. Itulah makna ibadah. Tuhan memberkati kita semuanya.